Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Guru, serta anak-anak kami yang kami kasihi. Dan demikian juga kepada orang tua kami dimanapun berada. Seperti biasa, sebelum kita memulai segala aktivitas kita, maka terlebih dahulu kita mengikuti renungan pagi ini. Sebelum kita mendengarkan Injil, maka kita berdoa terlebih dahulu. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan dan kemurahan hati-Mu yang memberikan kami udara segar pagi hari ini dan kami masih dapat menghirup napas kehidupan. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai segala aktivitas kami di hari ini. Kami mohon ya Bapa, pendampingan-Mu ke dalam hidup kami dalam melaksanakan segala kegiatan kami. Sebelumnya Bapa, kami rindu akan sapaan-Mu melalui renungan pagi ini ya Bapa dalam hidup kami. Bantulah kami Bapa agar kami dapat memahaminya dan menerapkannya di dalam kehidupan kami. Mohon ampun Bapa atas segala dosa yang kami perbuat agar kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa hingga sepanjang masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikut Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sampai habislah semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin buruk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu dia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahmu, aku akan sembuh." Sungguh seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahmu?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakku sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar
Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Bapa atas firman-Mu yang begitu indah yang kami dengar di pagi hari ini. Bapa, bantulah kami agar kami semakin mempercayai-Mu, agar kami tidak meragukan-Mu ya Bapa, karena segalanya ada bagi-Mu. Engkau maha besar bagi kami. Bantulah kami agar selalu bisa menolong sesama kami dan mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan hati orang. Jangan biarkan kami menyakiti hati orang ya Bapa. Mohon ampun atas segala dosa-dosa kami ya Bapa. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.